Selamat siang teman-teman. Ya, Yang Bu. kita akan bahas constraint. Kemarin untuk tarinya sudah kita bahas sedikit ya di pertemuan ke-7 teori. Kita akan bahas sedikit. Ini pun belum selesai, nanti belum sampai akhir banget. Mungkin nanti lanjutannya saya harapannya akan saya barengkan, gimana sih? Akan saya bersamakan, gimana sih? Dibarengin, gimana sih bahasanya? Bareng sama kelas C, seperti itu. Dibarengin sama kelas C. Nanti pasti kelas C akan ketemu constraint juga. Jadi nanti lanjutannya biar bareng. Untuk pertemuan tujuhnya kelas C, kalau nggak salah, yaitu join pada database yang berbeda, itu kalau nggak salah di MariaDB sama SQL itu nggak bisa, setahu saya begitu. Kemudian saya juga baca-baca bahwa menjoin dari database yang berbeda itu, kalau orang-orang, saya baca-baca artikel yang tanya jawab itu pasti bakal bilang, sebenarnya mau buat apa, terus apa namanya, kenapa perlu menjoin dua database yang berbeda. Kalau memang kayak gitu, coba perhatikan lagi struktur atau apa namanya, desain database dan sebagainya. Jadi lebih ke arah ke situ gitu. Jadi kayaknya, dan tidak semua database bisa menghandle itu. Jadi kayaknya itu memang adanya di SQL Server dan beberapa ini yang lain mungkin nggak bisa. Tapi untuk Maria sama SQL nggak bisa gitu. Jadi saya skip untuk materi itu. Saya sebenarnya lebih fokus ke yang fungsi-fungsi atau hal-hal yang memang berlaku secara umum seperti itu. Untuk spesifikasi nanti saya pikir kalau teman-teman bekerja di database, misalnya ada yang pakai Postgres, ada yang pakai SQL Server, kemudian ada yang pakai Oracle, pasti akan mau nggak mau belajar lagi yang hal-hal kekhususannya tadi untuk setiap database-nya. Ini kita akan bahas tentang constraint itu apa? Constraint sama seperti kemarin ya. Constraint itu batasan. Kalau di formula matematika itu juga ada constraint, batasan. Bahwa di algoritma juga SVM juga ada constraint-nya. Cuma constraint-nya beda. Di sana constraint-nya ada matematis. Di sini adalah constraint apa? Membatasi sama. Di sana juga membatasi batasan. Nah, bahwa si MariaDB ini mendukung implementasi constraint pada table. Nah, baik saat di create ataupun saat di alter. Kalau udah terlanjur dibikin gimana? Ya tinggal di alter table aja, seperti itu. Kemudian table constraint pada table ini juga membatasi data yang ditambahkan ke tabel. Nah, jika data yang dimasukkan ke kolom itu invalid, nggak benar nih, akan ada error. Kalau valid akan terjadi error. Harus sesuai dengan batasannya. Nah, constraint ini sintaksnya, banyak banget, panjang sekali ya. Constraint ada simbol, kemudian ekspresi constraint-nya. Nah, ekspresi constraint-nya itu bisa dari primary key, foreign key, unique, ataupun check. Itu. Nah, kemudian index type. Nah, ini indexing-nya. B3, hash, R3, dan sebagainya. Ini nggak terlalu dibahas panjang-panjang di kuliah kita. Kemudian indeks kolom name. Kemudian option-nya dan sebagainya. Kemudian yang tidak lupa adalah nih, reference option yang paling ini. Reference option. Kita akan bahas nanti. Cascade, not null, no action, dan seterusnya. Default, dan sebagainya.
Cek cek 1 2. Kan? Ternyata koneksi saya putus. Saya ngomong sendiri dari tadi. Iya iya Bu. Nggak kerasa kalau putus. Kok saya tanya nggak ada yang jawab? Saya mikir. Terus saya mulai curiga. Ini kok kamera saya mati? Ternyata putus. Oke. Tuh, udah ada yang live. Tadi perasaan 41, ini jadi 39. Oke, saya lanjut. Tadi ini share screen nggak sih? Nggak ya? Enggak, Bu. Mbak Rohanda Belum. jalan ya? Hati-hati Mbak. Nah, oke. Jadi sampai mana? Saya ngomong sendirinya. Oke. Primary key ada 4 ya tadi. Sampai situ udah ya? Primary maaf. Ada primary key, foreign key, unique, sama cek. Kalau primary key tabel mahasiswa apa biasanya? NIM. Pakai NIM. Kalau data kependudukan pakai apa? NIK. NIK. Nah. Kalau dosen pakai apa? Ada yang tahu? Nanti ditanya Bu Dekan lagi. NIP. NIP itu khusus PNS. Pakai NIDN, nomor induk dosen nasional, atau NUP, nomor unit pengajar, atau NIDK, dan banyak teman-temannya itu lah, macam-macam. Jadi itu sifatnya unik untuk satu orang. Jadi satu orang itu nggak boleh punya NIDK sama NIDN sekaligus dan sebagainya. Itu satu nomor induk untuk dosen gitu. Nah, itu primary key. Kalau foreign key. Nah, foreign key adalah apa? Adalah tabel kolom yang merefer ke tabel lain. Yang direfer adalah biasanya adalah primary key. Seperti itu. Nah, bisa kasih contoh foreign key? Halo? Halo? Ya, Bu. Minta tolong contoh foreign key satu aja. Misalnya ada tabel apa, kemudian ada apanya, nanti ininya dipakai di mana, dan sebagainya. Oh, kalau fakultas dengan mahasiswanya, Bu. Jadi primary key di mahasiswanya, terus di fakultasnya itu ada foreign key dari primary key mahasiswa. Maksudnya gimana? Jadi di tabel mahasiswa ini dia punya primary key. Primary key-nya adalah NIM ya. name, oke. Terus? Terus di tabel fakultasnya itu sebagai foreign key situ. Primary key dari mahasiswanya itu. So kan setiap fakultas beda-beda kan itu ya NIM ya. Oh, jadi foreign key-nya apa? NIM mahasiswanya, Bu. Name mahasiswa. Akan dipakai di Di yang tabel fakultas itu. tabel fakultas. Sekarang saya nanya deh. Tabel fakultas itu memakai NIM untuk foreign key-nya atau mahasiswa, data mahasiswa itu memakai ID fakultas sebagai foreign key-nya. ID mahasiswa jadi foreign key di fakultas, atau ID fakultas yang jadi foreign key di mahasiswa? Di fakultas misalnya dijadiin itu, Bu. Soalnya dari atas ke bawah ya, Bu. Sudah sambil dipikirkan desain yang paling oke seperti apa gitu. Saya nggak mau langsung menyalahkan, jadi nggak juga membenarkan. Jadi silakan itu akan larinya ke ERD dan sebagainya, nanti efisiensi dan sebagainya dari situ. Karena yang direfer itu banyak apa enggak gitu. Apakah
fakultas itu akan menyimpan nama mahasiswa, ID mahasiswa di situ, atau mahasiswa yang akan menyimpan ID fakultas di datanya. Seperti itu. Saya tanya, kalau mahasiswa lulus, mahasiswa aktif lulus misalnya, mahasiswa kan aktif nih, lulus. Itu nanti masih nempel nggak sama fakultas? Masih nempel nggak? Bahwa misalnya si siapa nih, ini siapa? Kelihatan nih misalnya. Misalnya Mas tadi siapa? Mas Banyu ya? Siapa? Bu, Ya. Misalnya Mas Banyu, misalnya kalau udah lulus nih, udah lulus, apakah ID-nya akan masih seterusnya dipakai di fakultas tersebut untuk transaksi dan sebagainya? kalau udah lulus, saya kurang tahu, belum pernah lulus, Bu. Jadi nggak tahu masih ada administrasi, nggak tahu masih ada apa nggak tahu udah. Nah, biasanya kayak gini Mas ceritanya. Biasanya yang kalau fakultas kan biasanya istilahnya lebih long last gitu ya. Kalau mahasiswa kan paling 4 tahun, 3 tahun setengah, 4 tahun udah lulus kayak gitu. Nah, biasanya ketika sudah lulus itu tetap ada data pun nggak akan dihilangkan. Data itu nggak akan hilang. Tapi daripada menyimpan apa namanya? Daripada menyimpan apa? Menyimpan ID mahasiswa ke dalam fakultas, mending ID mahasiswa aja, tabel mahasiswa yang menyimpan ID fakultasnya, seperti itu. Jadi ketahuan, oh Bayu ini ya alumni fakultas loh, ilmu komputer, oh si X ini alumni FISIP loh, dan sebagainya, seperti itu. Gitu. Nah, itu beda, jadi datanya tidak, jadi data mahasiswanya. Kemudian data-data seperti itu akan selalu disimpan, biasanya kita akan seperti data warehouse, kayak gudangnya, kayak gitu, gudang datanya. Data warehouse itu bukan untuk transaksional, istilahnya gini, kalau teman-teman masih mahasiswa aktif kan ada kuliah yang diambil, ada pembayaran, ada dosen yang ngajar, macam-macam, maksudnya pertemuan 1, pertemuan 2, kan di absen nih, absensi kan ada ID mahasiswa dan sebagainya. Ada ID mata kuliah dan sebagainya dipakai kan. Kemudian dia ada tabel pertemuan 1 sampai 16 misalnya, hadir gak hadir dan sebagainya, itu tetap ada transaksi kayak gitu. Nah, ketika sudah nggak ada transaksi itu data tetap tersimpan, tidak akan dibuang, tidak. Cuman sudah nggak ada transaksi lagi, ya kan? Kalau udah lulus nggak ada ngambil kuliah lagi, sebagainya nggak ada. Itu adanya di data warehouse. Digudangkanlah datanya istilahnya. Nanti apakah itu nggak berguna? Berguna, jangan salah. Itu sangat-sangat berguna. Data alumni itu tetap sangat berguna dan sebagainya. Belum kalau kita udah mau mainan yang lain-lain, prediksi macam-macam. Mau kemana-mana kan? Nah, kemudian saya lanjut lagi. Itu tadi foreign key. Kemudian yang ketiga adalah unique. Kalau kita tulis dia unik, berarti dia harus beda dari yang lain. Nah, misalnya kita punya site, saya waktu itu tes di PLTI kalau nggak salah, PLTI, Pusat Layanan Tes Indonesia kalau nggak salah namanya kayak gitu. Jadi setiap NIDN dan apa namanya dan KTP, nomor KTP itu cuma bisa daftar sekali seumur hidup. Jadi kalau nggak boleh ini istilahnya, nanti kalau kehilangan akun bisa menghubungi sana, pihak sana kayak gitu. Jadi prediksi saya itu memang dijadikan unik supaya nggak ada double ini, nggak ada 2 sekaligus gitu, nggak ada double akun gitu. Prediksi saya gitu. Untuk ID pengguna, tak pikir tetap ada ID khususnya, cuman itu tadi ketika dia udah mensyaratkan hanya bisa dipakai sekali, saya pikir itu akan menjadi unik atau menjadi apa ya, unik lah gitu. Kemudian yang terakhir adalah cek apakah data sesuai dengan kondisi yang diberikan, meet the given condition. Kemarin kita udah sedikit juga yang di paper itu.
apakah datanya sesuai dengan misalnya formatnya dan sebagainya, ataukah isinya sudah sesuai, kayak gitu. Nah, kemudian kalau primary key udah semua lah ya, ada tahu itu primary key. Yang berikutnya adalah foreign key, constraint. Foreign key, ya constraint, ini ada sintaksnya, bahwa dia akan didukung oleh engine database InnoDB, dia akan mendukung foreign key constraint. Nah, constraint simbolnya apa? Simbol. Ketika kita mengisi simbol ini atau nama constraint-nya, nah, dia harus apa? Unik dalam database. Dia akan dipakai kalau ada error, dia akan disebut-sebut constraint apa, itu yang akan bikin error misalnya. Nah, harus unik dalam database. Nah, kemudian constraint, simbol, foreign key, dan sebagainya. Kemudian reference-nya harus berupa primary key atau unique. Nah, kemudian habis itu apa? Habis itu kolom foreign key, kolom foreign key harus sama, tipenya sama dengan primary key-nya. Itu. Kemudian ada aksi-aksi yang dilakukan. Ketika kita mengasih constraint, foreign key misal, kalau di delete apa yang dilakukan, kalau ada yang diupdate apa yang terjadi. Itu. Ini adalah referensinya, misalnya jika di delete akan melakukan apa, jika diupdate akan melakukan apa. Nah, ini yang penting. Nah, si Maria ini sama juga dengan MySQL melakukan cek yang menjamin integritas datanya akan di-enforce, dipaksakan. Nah, misalnya yang namanya foreign key berarti ada induknya kan, ada ibunya, ada anaknya. Nah, ada ibu, ada anak. Nah, ketika si ibunya punya anaknya apa? Anaknya itu ya yang mengandung foreign key itu namanya anak. Primary key atau referensinya itu anggaplah namanya ibu gitu. Nah, ketika ketika kita melakukan insert atau update row yang nggak cocok pada tabel anak, dia akan menghasilkan error. Seperti itu. Misalnya di tabel mahasiswa itu NIM-nya misalnya angkatan 2019 itu cuma sampai 150. Nah, kemudian di tabel mungkin di tabel apa ya, tabel PHS atau apa, ada yang maksain ngupdate NIM-nya diganti jadi 151, dia nggak akan mau kayak gitu. Nah, yang tidak cocok. Kemudian baris pada parent table di delete. Nah, misalnya ibunya ada baris yang di delete, padahal baris tersebut ada primary key dan primary key-nya itu jadi foreign key di anak. Nah, ketika maknya itu barisnya di delete, nah, maka isi Maria DB ini beraksi sesuai klausa on delete. On delete pada foreign key. On delete ngapain? On delete apa nih, mau ngapain kalau di delete? Gitu. Kemudian nilai pada kolom yang direferensi oleh foreign key berubah. Nah, nilai kolom yang kalau ininya yang direferensi berubah, dan ada row yang memakai pada tabel anak. Jadi ibunya berubah. Kemudian dia padahal punya anak. Ibunya primary key-nya ada yang diubah misalnya, atau unique gitu diubah, padahal dia dipakai di tabel anak, ada foreign key-nya. Nah, maka si Maria DB ini beraksi sesuai klausa on update. Jika diupdate, apakah yang terjadi? Seperti itu. Nah, kemudian drop table, jika ibunya di drop, padahal dia punya anak kayak gitu, dia akan error, nggak akan mau di drop, soalnya punya anak, nggak bisa kayak gitu. Kemudian untuk truncate table yang berisi satu atau lebih foreign key dieksekusi sebagaimana delete. Nah, sehingga foreign key dipaksakan untuk setiap baris.
Kemudian ini aksinya on delete sama on update bisa restrict, no action, cascade, set no. Seperti itu. Nah, restrict misalnya perubahan pada parent table dicegah. Ibunya nggak boleh berubah. Nah, ini misalnya apa namanya direstrik berarti nggak boleh diubah. Restrict on update, restrict nggak boleh diupdate. On delete, restrict berarti nggak boleh di delete. Seperti itu. Kalau no action berarti sama untuk restrict nggak boleh melakukan apa-apa sama aja. Kemudian cascade, perubahan diperbolehkan dan child table-nya akan terpengaruh. Kalau ibunya diubah, anaknya ikut-ikutan berubah. Nah, contoh nih, jika ibunya di-delete, maka baris anak yang memakai foreign key, yang ibunya di-delete tadi, akan ikut terhapus. Seperti itu. Begitu juga kalau namanya cascade ini ketika di-update, ibunya diubah, anaknya juga akan ikut berubah. Ibunya di-delete, anaknya juga ikut terhapus satu barisnya. Misalnya satu baris dihapus. Punya anak nih, barisnya satu baris anaknya juga akan terhapus seperti itu. Nah, kemudian kalau set null perubahan diperbolehkan, tapi row di table anaknya akan bisa menjadi null seperti itu. Yang diubah apa? Misalnya ID apanya? Oke, jadi akan di set null, tapi nggak akan terdelete. Kemudian ini contoh foreign key constraint. Misalnya kita bikin table, ini kenapa nggak ada sih? Jadi tadi kayak, misalnya bikin table, saya minum sebentar. Misalnya bikin tabel penulis nih, dia punya ID ada namanya juga. Nah, ID ada nama. Kemudian tabel buku, ya ada ID buku, ada judul buku, kemudian ID penulis. ID penulisnya ini apa namanya? Ngambil dari tabel penulis, dijadiin foreign key. Nama constraint-nya adalah FK penulis buku, foreign key penulis buku misalnya, dispesifikan. Nah, foreign key ID penulis ini referensinya ada penulis ID, ID-nya. Nah, dia aksinya apa? Jika di-delete, cascade, kalau di-delete ikut-ikutan terhapus, on update, restrict, tapi jangan diotak-atik, jangan dihapus, kayak gitu. Nah, bunyinya kayak gitu. Nah, ini lupakan dulu. Misalnya, insert into penulis, namanya Abdul Al-Hakim. Oke. Nah, kemudian ini apa namanya? ID-nya auto increment ya. Kemudian bukunya adalah judulnya adalah Necronomicon. Kemudian ID penulisnya adalah last insert-nya. Tadi Abdul Hakim dapat ID berapa, kita input aja kayak gitu. Kemudian kita isi juga apa namanya, ada penulis namanya Pak HP Lope. Kemudian bukunya adalah ada panggilan separuh jiwa sama warna absurd. Jadi dia anggaplah ini adalah yang alay kayak gitu, penulis alay. Nah, ini bukunya dia, oke. Kalau kita lihat select bintang from buku, dia akan keluar ini 2, 3, 4 ini. Kemudian penulisnya ini ada Abdul Al-Hakim sama HP Lope. ID 1 sama 2. Nah, terus apa? Terus ingat bahwa tadi kita punya constraint di sini, constraint tabel buku ini ada on delete, cascade, on update, restrict. Nah, ketika kita delete
delete from penulis. Delete dari penulis, where namanya ini, where namanya HP Lope, penulisnya kita hapus nih. Penulis ini kita hapus nih. Nah, ingat bahwa on delete cascade. Berarti anaknya akan ikut ter-delete. Berarti harusnya HP Lope ini ID-nya 2 nih. ID penulis 2 ini harusnya ikut terhapus. Jadi buku 3 sama 4 akan hilang. Nah, seperti itu. Select bintang from buku. Nah, buku 3 sama 4 yang ditulis Pak HP Lope ini akan ikut hilang. Seperti itu. Nah, karena apa? On delete cascade. Kemudian bagaimana kalau update? On update restrict. Nah, misalnya update penulis. Set ID sama dengan 10, where ID sama dengan 1 misalnya. ID-nya Pak Abdul Hakim ini akan diubah menjadi 10. Nah, bentar. Oh ya benar. Ini apa yang terjadi? Tidak boleh. Karena apa? Karena dia jadi foreign key. Nah, jadi nggak boleh diubah. Kemudian, kalau nama penulis yang diubah boleh nggak? Boleh. Karena apa? Karena ingat yang dijadiin foreign key cuma ID-nya saja. Jadi, selain itu boleh diubah-ubah. Misalnya Abdul Al-Hakim tadi diubah menjadi Abdul Aziz. Nah, itu boleh. Bukan ID-nya yang diotak-atik yang penting. Nah, kemudian, bagaimana jika dibalik? Ini dibalik. Sekarang diganti on delete-nya cascade, on update restrict. On delete restrict, on update cascade. Jadi awalnya cascade diganti restrict, awalnya restrict diganti delete. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Halo? Nggak bisa di-delete. Ya, Bu. Kalau on delete restrict berarti nanti apa yang terjadi? Nggak bisa di-delete, Bu. Iya, Bu. Nggak bisa di-delete. Berarti ini akan menjadi error. Delete. Nah, berarti kalau on update cascade berarti gimana kalau on update cascade? Bisa diupdate, Bu. Bisa diupdate. Nanti anaknya gimana? Ikut juga, Bu. Ikut berubah. Oke, sip. Mantap. Silahkan kalau begitu untuk yang depan ini menjadi reactivity sampai sini, kemudian yang activity ini menjadi post activity. Seperti itu. Cuma satu aja. Minta tolong dibalik. Nah, jadi yang depan reactivity-nya adalah sebelum dibalik, post activity-nya adalah bagaimana kalau dibalik. Perintah-perintahnya sama ini aja. Seperti itu. Nah, check constraint kita akan bahas kapan-kapan. Ada pertanyaan? Tugasnya sampai kapan, Bu? Yang ini, Bu, constraint. Nah, maunya kapan? Saya sih ngikut yang lainnya, Bu. Oh, Yang paling banyak kapan? Kamu yang Paling nanya. ditambahin 2 atau 3 hari mungkin, Bu. Oke. Kalau emang. Ini siapa yang ngomong Haris ya? Iya, Bu. Nah, suaranya berubah. Apa namanya? Kalau jadi gini, jadi tadi saya bilang sama si kelas A-nya sih gini, nggak apa-apa, kelas B ya, kelas B. Jadi akan saya perpanjang sampai minggu depan, tapi nanti jadi resikonya adalah tabrakan sama tugas minggu depan kayak gitu. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Ya bener ya, nggak apa-apa ya. Bola juga paling sebelum itu juga udah ngumpulin duluan, Bu, mungkin. Iya sih. Gampang banget kok. Ini semua mbak kerjain juga paling setengah jam juga selesai. Yang lama itu malah sebenarnya yang bikin lama itu screenshot, ngerapihin kayak gitu-gitu aja sebenarnya. Kumpulin niat juga, Bu.
Niat. Ya, niatnya nawa itu aja. Apalagi? Dada? Dada? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa on cam sebentar. Kita akan screenshot. Yang bisa on cam, yang nggak bisa ya nggak apa-apa. Ini giliran minta on cam pada on semua gimana? Tadi kan berubah menjadi 39, 40, sekarang jadi 42. Oh iya, daripada pakai HP ya sebagian yang ada yang nggak bisa. Oke, sebentar. Saya change layout biar bisa kelihatan semua. 9. Oke, siap. Oke, siap. Mana Cesar Babo? Nggak pakai baju kali, Bu. Oke, saya screenshot 1, 2, 3, print screen. Bentar. Oke, 1, 2, 3. Print screen. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kuliahnya bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, salah kepleset ngomong apa gitu. Kemudian kalau juga ada yang nggak jelas, boleh langsung protes. Boleh juga didiskusikan di sini. Mungkin teman-teman yang lain juga punya solusi dan sebagainya. Mungkin keterbatasan saya saja yang kurang expert di bidang database seperti itu. Oke. Saya akhiri kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Boleh. Oh, belum saya nanti recording.